Ya, selamat pagi, siang, sore, atau malam, Pak Wid dan teman-teman. Di sini saya Dinda Maharani Fahrianing Tias, NIM 20B10023, akan mempresentasikan tugas struktur baja 2 tentang struktur komposit. Di sini saya akan membahas mengenai pengertian struktur komposit, jenis-jenis struktur komposit, kemudian keuntungan, sistem pelaksanaan dari struktur komposit sendiri, kemudian ada penghubung geser, dan contoh soal. Yang pertama, pengertian dari struktur komposit. Menurut Tumi Momor dan kawan-kawan 2016, struktur komposit merupakan struktur yang terdiri dari dua atau lebih material dengan sifat bahan yang berbeda untuk membentuk satu kesatuan sehingga menghasilkan sifat gabungan yang lebih baik. Jadi antara baja dan beton itu kan sifatnya beda, jadi digabungkan untuk menghasilkan material yang lebih baik lagi. Kemudian struktur komposit sendiri terdiri dari berbagai jenis. Yang pertama ada kolom atau balok baja yang terbungkus beton. Jadi ada baja, terus di dalamnya itu diselimutin, di luarnya itu diselimutin sama beton. Yang balok juga sama. Terus ada kolom baja berisi beton. Jadi ada baja bentuknya kotak atau lingkaran, terus dalamnya itu diisi sama beton. Kemudian ada balok baja yang menahan slab beton. Gambarnya dapat dilihat pada slide PPT. Kemudian yang selanjutnya, keuntungan menggunakan struktur komposit sendiri menurut Setiawan Agus 2013, yaitu dapat mereduksi berat profil baja yang digunakan karena profil baja itu cenderung ringan. Kemudian tinggi profil baja yang digunakan dapat dikurangi karena bentuknya baja itu lebih tipis daripada kalau beton bertulang. Terus meningkatkan kekakuan lantai sama dapat menambah panjang bentang layan. Di sini ada rumus tegangan elastis dan lebar efektif dalam balok komposit. Nah, dalam menghitung tegangan elastis dan lebar efektif itu perlu dilakukan transformasi terlebih dahulu dari beton menjadi baja. Di sini rumus untuk menghitung tegangan elastis itu ada epsilon C sama dengan epsilon S, di mana nanti diturunkan rumusnya menjadi NFC, di mana N sendiri merupakan rasio modulus dari modulus elastisitas baja dibagi dengan modulus elastisitas beton, di mana modulus elastisitas beton itu dalam SNI disebutkan rumusnya adalah 0,041 W pangkat 1,5 akar FC, atau bisa juga menggunakan rumus 4700 akar FC, di mana FC itu adalah mutu beton atau kepatakan beton selama dalam umur 28 hari. Berat jenis beton sendiri adalah 2400 kg per meter kubik. Kemudian menghitung tegangan elastis itu ada rumusnya FST dan FSB. Itu rumusnya adalah M dikali Y per I, di mana M adalah momen lentur, I-nya adalah inersia, dan Y itu adalah jarak dari sumbu netral ke serat atas maupun ke serat bawah. Kalau yang SA itu serat atas, kalau yang SB itu serat bawah profil baja. Kemudian untuk lebar efektif itu ada untuk balok interior, rumusnya itu BE harus kurang dari atau sama dengan L per 4, di mana L itu adalah bentang dari balok tersebut. Dan syarat yang kedua adalah BE harus kurang dari atau sama dengan B0. B0 itu jarak antara baja 1 ke baja 2. Terus untuk balok eksterior itu ada rumusnya, BE harus kurang dari atau sama dengan L per 8 ditambah jarak pusat balok ke tepi plat. Dan yang satunya itu BE harus kurang dari sama dengan setengah B0 ditambah jarak pusat balok ke tepi plat. Kemudian sistem pelaksanaan itu ada unshort dan short, di mana unshort itu tanpa penyangga. Jadi profil baja akan berperan sebagai penumpu sekaligus bagisting plat beton selama beton belum mengeras, sehingga balok baja tersebut harus didesain mampu memikul beban berupa berat sendiri, berat bagisting plat, serta berat beton yang belum mengeras. Sedangkan kalau yang short atau dengan penyangga itu digunakan bantuan pemikul sementara berupa penyangga selama beton belum mengeras, sehingga balok baja itu tidak harus menumpuk beban lain karena beban sudah ditumpuk oleh penyangga itu sendiri, sehingga dapat mengurangi tegangan selama proses pengerasan beton. Di sini ada rumus untuk kuat lentur, yaitu B dibagi sama TW harus kurang dari sama dengan 1680 per akar
FST. Nah, itu untuk kuat momen nominal yang dihitung berdasarkan distribusi tegangan plastis pada penampang komposit, itu V-nya adalah 0,85. Sedangkan untuk yang superposisi tegangan elastis yang memperhitungkan pengaruh tumpuan sementara atau perancah atau short tadi, V-nya itu pakainya 0,90 dan rumusnya adalah AS kali Fs dibagi 0,85 F C aksen dikali BE atau lebar efektif. Terus ini ada dua jenis sumbu netral plastis jatuh pada plat beton, itu ada rumusnya C. Gaya tekannya itu 0,85 FC aksen A kali BE. Untuk gaya tariknya adalah AS kali FY, sehingga keseimbangannya itu atau A-nya AS kali FY per 0,85 FC aksen kali BE. Terus untuk yang sumbu netral jatuh di profil baja itu rumusnya dapat dilihat pada slide tersebut. Yaitu untuk patokannya hampir sama rumusnya sama yang di plat beton tadi, cuman ketambahan sama selimut beton atau TS. Terus keseimbangan gayanya dari C tambah CS, terus dapat dilihat pada slide tersebut. Di sini ada berbagai macam penghubung geser, yaitu konektor stud, konektor kanal, dan konektor spiral. Nah, di sini yang paling sering digunakan adalah konektor stud, yaitu berbentuk paku. Nah, di sini penghubung geser itu bisa dihitung dengan rumus VB dibagi dengan QN, di mana kalau misalnya untuk jenis stud atau paku, itu QN-nya adalah 0,5 dikali AW, akar FC dikalikan sama modulus elastisitasnya, harus kurang dari AW dikalikan sama FU. Nah, keterangannya bisa dilihat pada slide. Kemudian untuk kuat nominal atau QN yang jenisnya kanal itu dihitung dengan rumus 0,5 dikali TF ditambah 0,5 dikali TW dikalikan sama LC akar FC dikali sama modulus elastisitasnya. Nah, jika jumlah penghubung geser tidak cukup banyak untuk mencegah terjadinya slip, itu harus dihitung dulu. Nah, rasio antara jumlah kekuatan penghubung dengan gaya tekannya itu harus minimal 0,25 agar tidak terjadi slip berlebihan pada balon. Nah, di sini ada videonya. Composite floor slabs generally comprise profiled steel floor deck with in-situ concrete cast over the deck. Dulu The deck acts as permanent shuttering and spans in a direction transverse to the secondary beams. Primary and secondary beams in composite steel frames are rigidly connected to the floor slabs by shear studs, which are connected to the beams by through-deck welding techniques. This allows the floor slab and the beams beneath to act compositely. Beam depths are therefore less than in equivalent non-composite frames. Plat komposit. Ya, jadi ini ada contoh soal. Ini misalnya disuruh menghitung momen inersia dan modulus tampang, di mana FC-nya tuh 25 MPa. Nah, di sini tuh ada ini L-nya atau bentangnya tuh 8 meter, terus baja yang digunakan tuh 300, 10, 15. Terus ini T itu harusnya di sebelah sini ya, tinggi dari platnya itu 12 cm. Nah, di sini pertama menghitung lebar efektif plat beton. Yang tadi rumusnya itu BE sama dengan L per 4, jadi 6 meter ini jadikan senti dulu, jadi 600 dibagi 4, hasilnya 150 cm. Terus yang syarat kedua itu BE kurang dari sama dengan 300. 300 itu jarak ini ke sini, itu 300. Nah, dari kedua BE ini diambil yang paling kecil, itu 150. Terus menentukan nilai N tadi. Ini kan tadi modulus elastisitas beton 4700 akar FC, itu dihitung hasilnya segini. Terus kalau modulus elastisitas baja itu 200.000 MPa. Terus N-nya dibagi antara modulus elastisitas baja dibagi sama modulus elastisitas beton, ketemu 8,51 dibulatkan ke bawah, jadi nilai N-nya itu 8. Terus ini plat beton ditransformasikan ke penampang baja, rumusnya itu BE dibagi N. BE-nya tadi kan yang paling kecil 150, terus dibagi N-nya 8, ketemu 18,75. Terus menentukan letak garis netral
itu ada dua, yaitu dari plat beton dan dari profil. Nah, dari plat betonnya ini sendiri tuh luas transformasinya tadi 18,75 dikalikan sama tinggi plat betonnya ini tadi 12, ketemu hasilnya 225. Terus lengan momen itu dihitungnya dari yang paling atas. Berarti kalau lengan momennya bentuk persegi itu kan di tengah-tengah sini, titik beratnya berarti setengah dari 12, tadi 6. Terus ini dikalikan dari luas tadi sama dikali sama Y. Ketemu hasilnya segini. Terus kalau profil WF-nya itu bisa dilihat di tabel baja. Luas transformasinya tuh segini, 119,8. Terus lengan momennya, ini kan tingginya 30. 30 berarti ini dapat dilihat di sini. Ini kan tingginya 30. Nah, kalau dari atas ini 12, terus ditambah setengah dari 30, kan berarti 15. Berarti 12 tambah 15 itu hasilnya 27. Terus dikalikan hasilnya segini, di total. Terus ini buat nyari Y rata-ratanya itu dari sigma AY per sigma A tadi. Terus ketemu nilai tinggi titik netralnya itu 13,29 sekian. Nah, terus dihitung momen inersia menggunakan sumbu sejajar. Nah, ini kan tadi udah ya dari yang ini tadi. Terus momen inersianya tuh dihitung dari 1/12 BH kuadrat. Nah, A itu kan tadi B kali H ya. B-nya tuh tadi 18,75, terus dikali H 12. Nah, kalau inersia kan rumusnya 1/12 BH pangkat 3. Jadi 1/12 kali A kan udah BH tadi, terus dikali H kali H lagi. Jadi 1/12 kali 225 dikali 12 kali 12 ketemu hasilnya 2700. Nah, terus dari itu dihitung inersia ditambah AD. Terus kalau udah ketemu hasilnya di total, yang profil WF-nya juga sama. Terus kita nyari modulus penampang atau S. Nah, rumusnya tuh ada S beton, S baja atas, sama S baja bawah. Kalau S beton itu tadi momen yang udah dihitung. Jadi sebelumnya tuh ngitung inersia yang udah dihitung, ini inersianya, terus dibagi sama Y yang buat beton. Tadi kan ini 13,29. Terus ketemu hasilnya segini. Terus kalau yang bagian baja atas, ya tadi inersianya dibagi sama 1,29. Nah, 1,29 itu dari 13 ini kan dari beton ke baja lebih dikit. Nah, untuk bajanya aja tuh berarti dari 13 ini dikurangin sama 12, ketemu 1,29. Hasilnya 44 sekian. Terus kalau yang baja bawah itu dari inersianya tadi dibagi sama yang baja bagian bawah 28, sekian. Itu berarti ketemu 2005 sekian, sekian. Nah, sekian dari presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.